Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Nah, melalui video ini saya ingin memberikan arahan ya tentang materi ya atau topik atau tugas ya yang harus dikerjakan oleh mahasiswa pada mata kuliah saya yaitu Kapita Selekta Sosiologi dan Sosiologi Kebencanaan. Karena di kurikulum MBKM itu ini masuk ke kuliah kerja nyata ya. Jadi di lapangan nanti Ngoni silahkan sesuaikan ya, mungkin dengan kondisi lapangan begitu ya. Kemudian juga dari materi yang saya beri arahan pada saat sekarang ini. Nah, saya sampaikan dulu ini mungkin pengantar ya, Kapita Selekta Sosiologi itu ini adalah bunga rampai karya ilmiah ya, yang dianggap penting. Ini biasanya mengangkat pokok-pokok pembahasan tentang suatu disiplin ilmu ya. Nah, kalau dia Kapita Selekta Sosiologi berarti segala sesuatu tentang persoalan sosiologi ya. Itu ya di awal. Kemudian Ngoni itu nanti silahkan ya di lapangan itu melakukan penelitian ya, terserah itu apakah dengan metode wawancara, observasi, dokumentasi ya dan lain sebagainya. Namun di sini nanti saya akan jelaskan topik-topiknya. Misalnya begini. Ngoni silahkan pilih judul yang berkaitan dengan topik yang ada di Kapita Selekta Sosiologi atau di Sosiologi Kebencanaan. Jadi ini cukup Ngoni buat satu artikel saja per kelompok ya. Nah, jadi tidak harus buat satu artikel Kapita Selekta Sosiologi, satu lagi buat, jadi tidak harus satu kelompok buat dua artikel. Ini silakan pilih mau buat artikel yang topik yang mana ya, apakah topik Kapita Selekta Sosiologi ataukah topik yang ada di Sosiologi Kebencanaan. Ini untuk mempermudah Ngoni juga nanti dalam pembuatan artikel ini. Kalau Ngoni buat dua artikel satu kelompok, saya pikir mungkin Ngoni akan kesulitan ya. Nah, ini topiknya untuk Kapita Selekta Sosiologi yang berkaitan dengan teori-teori sosiologi. Ya, silahkan, itu kan banyak teorinya. Yang berkaitan dengan realitas sosial. Banyaknya soal kemiskinan kah, soal kejahatan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian soal masalah sosial. Nah, silahkan ya kan Ngoni sudah pelajari itu. Kemudian tentang konsep-konsep sosiologi ya. Oke, selanjutnya sosiologi kebencanaan ini lebih ke bagaimana kita melihat sebuah fenomena kebencanaan itu dari sudut pandang sosiologi ya, atau perspektif sosiologi seperti yang kita pelajari ya. Nah, ini topik-topiknya ya. Topik-topik dari artikel ini topik-topik, silakan judulnya itu menyesuaikan dengan topik ini. Yang pertama tentang teori kebencanaan, yang kedua strategi, mitigasi dan manajemen bencana, nah sampai ke bawah ini. Jadi Ngoni cukup pilih salah satu topik, kemudian dibuat judulnya. Apakah topik yang ini atau topik yang ada di sini. Nah, kalau soal judul, saya bantu Ngoni ya. Ini Ngoni bisa cari di Jurnal Paradigma, ya contoh judul. Atau di Google juga boleh, silahkan ya. Kemudian ambil archive ini. Nah, ini ada beberapa, silahkan diklik saja satu-satu. Itu terbitan di Jurnal Paradigma Prodi kita. Nah, ini judul-judul yang sudah terbit ya. Nah, silahkan. Ya, ini banyak, ada 10. Kemudian di archive yang volume lain ya. Tadi kan volume 3, ini volume 2 nomor 2. Yang di bawah ini volume 2 nomor 1. Itu diklik satu-satu. Ada bermacam-macam judul di situ. Kalau juga belum ada, Ngoni boleh cek Google Scholar ya, Google Scholar saya atau dosen yang lain. Nah, itu linknya sudah ada di PowerPoint itu. Nah, ini silahkan, ini ada judul-judul yang sudah saya terbitkan ya.
Nah, kalau tidak ada di artikel saya, Ngoni boleh cari di sini. Di sini ada dosen-dosen prodi kita ya yang sudah saya tautkan di Google Scholar saya tambahkan ini. Nah, itu tinggal diklik ya. Nah, itu ya. Kemudian metode ya. Nah, ini contoh metodenya. Jadi di lapangan yang paling penting itu Ngoni buat metode misalnya apakah Ngoni akan observasi ya, itu pengamatan, atau Ngoni melakukan wawancara. Jadi buat saja kalau wawancara itu buat saja pedomannya ya, pedoman pertanyaan-pertanyaannya atau topik-topiknya. Nanti itu yang Ngoni tanyakan di lapangan. Yang penting sudah ada judul dulu ya. Judul, kemudian rumusan masalahnya apa. Nah, paling penting hasil penelitiannya dulu. Nah, untuk contoh artikel ya, nah tadi misalnya ini ya, kita ambil satu yang terbaru lah ya, yang volume 3 nomor 1 2022. Apa ya yang berkaitan? Nah, mungkin ini ya, kebutuhan layanan air bersih pada masyarakat di desa Kedi. Nah, ya. Nah, ini judulnya. Ini bisa klik lalu ambil PDF-nya ini. Klik PDF. Nah, ini contoh artikelnya. Kalau Ngoni mau lihat contoh ini, silahkan download ini sebelah kanan ada ya. Nah, ini contohnya. Ada pendahuluan ya. Kemudian di situ nanti di bagian akhir pendahuluan itu harus ada studi relevan ya. Misalnya berkaitan dengan penelitian sebelumnya. Nah, itu harus ada. Ya, ini kan ada di sini ditulis. Kalau sebisa mungkin usahakan studi relevan itu yang ada di jurnal Paradigma atau di Google Scholar saya atau Google Scholar dosen Ngoni yang lain. Nah, ya, itu kemudian ada pendahuluan, metode, hasil penelitian. Nah, hasil penelitiannya yang penting nanti Ngoni tulis jo apa aja hasil yang Ngoni dapatkan dari wawancara dan observasi itu ya. Ini pembahasan. Kemudian ada kesimpulan ya. Dan ini daftar pustakanya. Kita gunakan, kalau daftar pustaka nanti lah ya. Itu bisa saya arahkan lebih lanjut nanti. Nah, silakan download contohnya itu. Yang penting karena Ngoni sudah harus turun ke lapangan ya. Tentukan saja dulu judulnya apa. Ya, kemudian Ngoni buat pertanyaan untuk observasi dan wawancara di lapangan ya, sehingga Ngoni tahu Ngoni akan cari apa di lapangan berkaitan dengan topik-topik yang ada tadi. Ya, topik-topik ini salah satu saja ya. Jadi untuk 2 mata kuliah ini tugasnya itu hanya 1 artikel. Dan ini dikumpulkan nanti sebelum atau pada waktu ujian semester ya. Pada waktu ujian semester nanti dikumpulkan beberapa bulan lagi, saya rasa cukup. Dan kalau Ngoni ada kendala silahkan hubungi saya. Nanti akan saya dampingi ya dalam pembuatan artikel ini. Yang penting Ngoni di lapangan sudah melakukan penelitian dan sudah mendapatkan hasil penelitian itu. Nah, kalau soal pendahuluan, metode, ya itu kan bisa nanti saya bantu ya untuk mengarahkannya. Yang tidak bisa saya bantu itu soal hasil penelitian di lapangan. Karena tentu saya harus ke lapangan ya. Nah, karena hanya Ngoni yang di lapangan, silahkan itu dilakukan ya. Nanti boleh juga di lapangan apa kendalanya, silahkan Ngoni hubungi saya. Ya, ini contoh saja ya metode ini, boleh juga gunakan metode yang lain ya. Mungkin itu saja dulu. Ya, ini linknya. Arahannya untuk sementara, silahkan Ngoni pelajari ini. Kalau ada yang ingin bertanya atau belum paham, silahkan hubungi saya. Itu saja, selamat ber-KKN ya, kuliah kerja nyata. Dan juga saya selamat mengerjakan tugas ini dari 2 mata kuliah yang saya ampu, Kapita Selekta Sosiologi dan Sosiologi Kebencanaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.